Halo semua, saya Raihan. Pernah nggak sih kepikiran, ini gaji sebenarnya harus ditabung berapa persen sih biar aman? Nah, pertanyaan itu penting banget. Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas panduan menabung yang cocok buat semua umur. Oke, jujur deh, pernah nggak sih ngerasain momen ini? Awal bulan gajian, notif M-Banking masuk, wah dunia serasa milik kita. Baru pertengahan bulan kok dompet udah teriak-teriak? Kalau kamu ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini problem sejuta umat. Dan ini bukan cuma perasaan loh, ada datanya. Serius, 55% orang Indonesia itu ternyata jarang nabung. Bahkan yang punya tabungan pun rata-rata cuma cukup buat bertahan hidup 3 bulan aja. 3 bulan? Angka ini kayak alarm kebakaran loh. Kita benar-benar harus ngonongin ini sekarang juga. Terus apa dong rahasianya? Kuncinya itu cuma satu konsep yang super penting, saving rate, atau gampangnya tingkat tabungan kita. Angka inilah yang jadi penentu, jadi tiket emas yang bakal nentuin seberapa cepat kita bisa bilang, bye-bye kerja Rodi, hello kebebasan finansial. Gini deh cara ngitungnya, gampang banget. Misal, gaji kamu 10 juta. Terus, kamu berhasil nyisihin 2 juta buat ditabung. Berarti saving rate kamu ya 20%. Simpel kan? Tapi jangan remehin angka simpel ini. Dampaknya buat masa depan kita, wah gede banget. Nih, coba lihat tabel ini. Angkanya nggak bohong. Kalau kamu cuma bisa nabung 10%, kamu butuh kerja lebih dari 50 tahun buat pensiun. 50 tahun, lama banget kan? Tapi coba lihat keajaibannya. Kalau kita bisa push sampai 50%, wush, waktunya kepotong jadi cuma 17 tahun. Ini bukti paling nyata kalau yang penting itu bukan cuma gede-gedean gaji, tapi gede-gedean nabungnya. Oke, jadi masalahnya di mana dong? Seringkali akar masalahnya itu simple banget. Duit kita nyampur jadi satu kayak gado-gado di satu rekening. Duit buat bayar kos, buat ngopi, buat nabung, semua di situ. Ya pusing lah. Nah, solusinya ada, dan ini jenius banget. Kita bakal pakai konsep 3 warna uang dari Bro Julio Glenn. Caranya gampang banget. Begitu notif gajian masuk, tring, langsung aja kita bagi duitnya ke 3 pos ini. Pos hijau, pos biru, dan pos merah. Anggap aja kayak 3 amplop digital. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri, dan aturan nomor 1, jangan pernah dicampur aduk. Yang pertama, uang hijau. Nah, ini duit buat waras hari ini. Buat bayar tagihan, makan enak, nonton bioskop, ngopi-ngopi cantik. Penting dong buat nikmatin hidup, ya kan? Tapi, ada tapinya, pos ini harus paling dijaga ketat, harus terkendali. Kedua, ada uang biru. Ini bukan uang buat seneng-seneng, tapi uang buat tidur nyenyak. Ini jaring pengaman kita. Kalau amit-amit ada musibah, kita sakit, atau tiba-tiba butuh dana darurat, nah, uang biru ini yang jadi pahlawannya. Tanpa dia, satu masalah aja bisa bikin keuangan kita berantakan. Dan yang terakhir, ini yang paling seru, uang merah. Ini adalah pasukan tempur kita. Uang yang kita suruh kerja keras 24/7 buat kita. Dia nggak boleh diam aja di tabungan. Tugasnya adalah tumbuh, beranak pinak lewat investasi. Inilah mesin pencetak uang kita di masa depan. Tiket VIP kita menuju kebebasan finansial. Oke, konsepnya udah dapat. Hijau, biru, merah. Gampang kan? Sekarang pertanyaan paling penting, porsinya berapa-berapa? Nah, ini dia yang menarik. Karena porsinya itu beda-beda tergantung umur kita. Yuk kita bedah satu persatu blueprintnya buat tiap dekade hidup kita. Kita mulai dari yang paling mudah, anak-anak umur 20-an. Wah, ini masa-masa paling seru kan? Gaji pertama rasanya bisa beli dunia. Tapi hati-hati, ini juga fase paling bahaya. Ada monster bernama lifestyle inflation yang ngintip. Gajinya naik dikit, gaya hidupnya naiknya banyak. Nah, buat kamu yang di umur 20-an, ini racikannya. 70% buat uang hijau. Gede iya, karena kita juga perlu nikmatin hidup kan? Tapi wajib hukumnya sisihin 20% buat uang biru. Mulai cicil dana darurat dari sekarang. Terus yang paling penting nih, paksain 10% masuk ke uang merah. Biar kecil, yang penting mulai. Jadi, misi kamu di usia 20-an itu simple. Pertama, cari cara naikin gaji. Kedua, tahan nafsu. Jangan boros. Ketiga, isi uang biru sampai minimal cukup buat 3 bulan biaya hidup. Dan keempat, bangun kebiasaan investasi uang merah. Nggak usah mikirin jumlahnya dulu, yang penting itu habitnya. Karena di umur segini, waktu itu adalah superpower kamu. Oke, next level, usia 30-an. Biasanya di sini hidup mulai lebih serius. Tanggung jawab nambah. Udah mulai mikirin cicilan KPR, mungkin udah ada pasangan.
atau bahkan udah ada yang manggil papa atau mama. Lihat deh, alokasinya berubah. Uang hijau kita pangkas dikit jadi 60%, uang biru jadi 15%. Dan jagoannya sekarang ganti. Uang merah kita gaspol jadi 25%. Bayangin ya, kalau penghasilan keluarga 20 juta, itu artinya ada 5 juta setiap bulan yang kita kirim buat bekerja di pos pertumbuhan. Mantap kan? Jadi fokusnya di umur 30-an ini geser. Uang biru harus makin tebal, targetnya minimal 6 bulan biaya hidup, dan uang merah harus tancap gas. Karena disinilah kita mulai nabung buat mimpi-mimpi yang lebih besar. Dana pensiun biar tua nanti santai, sama biaya sekolah anak. Lanjut, usia 40-an. Ini sering disebut prime time-nya kita. Puncak karir, puncak penghasilan. Tapi, ini juga bisa jadi puncak pengeluaran kalau nggak hati-hati. Dekade ini tuh krusial banget. Ibarat lari maraton, ini tanjakan terakhir sebelum garis finish. Momen buat all in. Makanya strateginya harus lebih ganas. Uang hijau kita paksa turun ke 50%. Uang biru cukup 10% buat jaga-jaga. Sisanya, semuanya ke uang merah. Targetnya 40% dari gaji. Kalau penghasilanmu 30 juta, berarti ada 12 juta sebulan yang jadi tentara investasi kamu. Prinsipnya cuma satu di umur 40-an. Setiap dapat kenaikan gaji, pura-pura aja nggak dapat. Anggap bonus itu nggak pernah ada. Langsung lempar semua ke uang merah. Sambil pastiin uang biru kamu udah tebel banget. Idealnya buat 1 tahun biaya hidup. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir buat ngejar efek bola salju dari investasi secara maksimal. Dan akhirnya, kita sampai di usia 50-an. Ini fase panen raya. Fokusnya udah bukan lari sprint buat nabung lagi. Sekarang, kita mulai pelan-pelan. Mastiin pohon uang yang kita tanam puluhan tahun itu udah siap berbuah lebat dan ngasih kita penghasilan. Lihat deh komposisinya. Uang merah porsinya paling gede, sampai 50%. Tapi tugasnya sekarang beda. Bukan lagi buat tumbuh secepat-cepatnya, tapi diubah jadi aset-aset yang bisa ngasih kita gaji pensiun, yang bisa ngasilin cash flow rutin tiap bulan. Tujuannya jelas banget, kita mau hidup dari duit yang kerja buat kita, bukan kita yang kerja buat duit. Patokannya gimana? Coba deh hitung pengeluaran tahunan kamu, terus kali 10. Itulah target aset produktif yang harus kamu punya. Contoh, kalau setahun butuh 240 juta, artinya kamu butuh aset 2,4 miliar yang bisa ngasih imbal hasil. Kalau target ini kecapai, selamat, kamu resmi merdeka. Oke, porsinya udah jelas, warnanya udah jelas. Pertanyaan terakhir, terus naruh duitnya di mana? Nah ini penting, karena tiap warna punya rumah yang beda-beda. Gini aturannya, uang biru, si dana darurat, rumahnya harus di tempat yang super aman dan gampang diambil kapan aja. Contohnya ya di tabungan biasa atau deposito, nggak usah ngejar untung. Nah kalau uang merah, rumahnya di instrumen yang bisa tumbuh. Waktu muda, bolehlah kita agak nakal di saham atau reksadana. Tapi makin tua, kita pindah ke rumah yang lebih tenang, kayak obligasi. Nah, sekarang semua petanya udah ada di tangan kamu, kerangkanya udah jelas, sekarang giliran kamu. Coba deh setelah ini lihat rekening kamu. Warna apa yang mau kamu beresin duluan? Mau bikin uang biru jadi tebal biar hati tenang? Atau mau langsung mulai ngirim tentara ke pos uang merah? Apapun itu, pilihannya ada di kamu. Yang penting, mulai sekarang juga.